Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Asia, mahasiswa PPG Angkatan 3 Prodi IPS Universitas Negeri Malang, yang hari ini akan melaksanakan pembelajaran UKIN pada hari Senin tanggal 30 November 2020. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat pagi anak ibu semua. Pagi. Baik, sebelum kita lanjutkan, kita berdoa dulu. Silakan dipimpin berdoanya, Luna. Sebelum belajar, mari kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Memberi salam kepada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjutkan, Ibu minta kita menyanyikan lagu wajib nasional dulu. Silakan Faiza dipimpin untuk menyanyikan lagu wajib nasionalnya. 1, 2, 3. Nasionalisme kamu ya terhadap negeri kita ini dan para pejuang yang sudah mempertahankan negara kita. Oke, sebelum ibu lanjut, ibu mau cek kehadiran kalian ya. Angel Francisca Siana ada? Ada. Ion? Ada? Ada ya. Oke. Agus Andri ada? Ada. Yang tidak hadir siapa? Elsa. Elsa. Kenapa dia sakit? Tidak ada keterangan. Tidak ada keterangan. Alfa. Siapa lagi? Ada lagi? Ini sepertinya masih ada yang kosong kelompoknya. Pasti ada yang tidak hadir. Oh, Ahmad Syafruddin. Ahmad Syafruddin kenapa? Di situ ya Bu ada. Sakit. Oh, sakit ya, Ahmad Syafruddin sakit. Oke, berarti 2 orang yang tidak hadir. Rozi nggak hadir juga? Oke. Rozi. Oke. Jadi kalau temennya ada yang tidak hadir, sakit, sudah berapa hari, itu tolong dikondisikan, ya. Dikondisikan dengan temannya yang sudah beberapa hari tidak hadir ke sekolah. Kalau kabarnya sakit, silakan dijenguk, ya. Silakan dijenguk bagaimana keadaan temannya. Kita harus saling perhatian, ya. Harus saling menyayangi dengan teman. Jadi kalau misalnya dia tidak hadir, sudah beberapa hari tidak sekolah dan kabarnya sakit, silahkan dijenguk, ya. Kalau apa perlu dibicarakan dengan wali kelasnya. Oke, sebelum ibu lanjut ke pelajaran kita hari ini, tadi kita sudah baca doa, kita sudah nyanyi lagu wajib nasional, sudah ibu cek kehadirannya. Kemudian sekarang ibu mau tanya kabar kalian yang hadir di kelas ini. Gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Tentunya pagi ini sudah pada sarapan? Sudah ya. Berarti sudah siap untuk mengikuti aktivitas pada hari ini ya. Kalau kita sudah sehat, sudah sarapan, tentu semangat luar biasa ya. Oke.
Untuk hari ini kita lanjut pembelajaran kita itu tentang apa kemarin? Kemarin udah Ibu sampaikan ya. Untuk materi yang hari ini itu tentang peran dan manfaat lembaga sosial. Ya, oke. Sebelum Ibu lanjut ke materi kita, hari ini, Ibu mau tanya dulu. Terakhir kemarin kita bahas tentang apa, Nak? Fungsi lembaga sosial. Iya, tentang fungsi lembaga sosial. Berarti masih ingat ya? Masih ingat? Ada yang masih ingat coba? Fungsi lembaga keluarga kemarin apa? Ayo. Fungsi produksi proteksi. Iya, fungsi reproduksi dan fungsi proteksi katanya. Ada lagi yang lain? Masih ingat? Proteksi ekonomi. Iya, bagus ya, proteksi ekonomi. Ada lagi? Selain dari lembaga keluarga kemarin kan banyak ya, ada lembaga pendidikan, ada lembaga ekonomi, ada lembaga agama, ada lembaga politik, dan terakhir ada lembaga peradilan dan hukum. Berarti masih ingat ya, masih ingat tentang materi kita minggu lalu ya. Oke, kalau masih ingat kita lanjut materi kita hari ini ya. Jadi materi kita hari ini itu yang pertama mengenai KD 3.2. Yang pertama itu mengidentifikasi interaksi sosial dalam ruang dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya dalam nilai dan norma serta kelembagaan sosial. Kemudian yang kedua, menyajikan hasil identifikasi tentang interaksi sosial dalam ruang dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya dalam nilai, norma, serta kelembagaan sosial budaya. Oke, sedangkan indikator yang akan kita capai itu ada 3. Yang kedua itu ada indikator kompetensi pengetahuan. Ketiganya itu keterampilan. Jadi yang pertama indikator kita menjelaskan peran lembaga sosial, yang kedua menjelaskan manfaat lembaga sosial, dan yang ketiganya terampil dalam menyajikan hasil identifikasi interaksi sosial dalam pengaruhnya terhadap peran dan manfaat lembaga sosial. Oke, nah ini dia. Jadi pembelajaran kita hari ini memiliki 3 tujuan. Ya, jadi tujuan pembelajaran kita yang pertama itu melalui pengamatan. Peserta didik mampu menjelaskan peran lembaga sosial dengan benar. Yang kedua, melalui diskusi. Peserta didik mampu menjelaskan lembaga sosial dengan benar. Dan yang ketiga, melalui kegiatan mengumpulkan informasi, peserta didik terampil menyajikan hasil identifikasi tentang interaksi sosial dan pengaruhnya terhadap peran dan manfaat lembaga sosial ya. Nah, jadi ketiga dari tujuan pembelajaran itulah yang akan kita capai ya. Itu yang akan kita capai pada hari ini. Oke, kemudian kita lanjut. Setelah tujuan pembelajaran itu ada penilaian. Jadi ada 3 jenis penilaian yang akan Ibu ambil nanti. Yang pertama ada penilaian sikap, dan yang kedua ada penilaian pengetahuan, dan yang ketiga penilaian keterampilan. Jadi dari mulai sikap, kemudian pengetahuan sampai ke keterampilan kamu dalam menyajikan hasil diskusi, itu semua bakal Ibu nilai. Kemudian juga kamu berdiskusi juga
juga akan Ibu nih nilai ya. Oke, kita lanjut. Ini adalah cakupan materi pembelajaran kita hari ini. Jadi ya, cakupan materi kita ada peran dan manfaat lembaga sosial. Nah, ini materi kita. Kemudian, nah, ini ada pertanyaan yang muncul duluan. Kira-kira apa ya? Nah, jadi untuk pembelajaran kita hari ini itu Ibu gunakan model pembelajarannya adalah problem based learning. Jadi Ibu kasih kamu suatu masalah, Ibu kasih suatu problem statement atau studi kasus, sehingga nanti kamu akan mengidentifikasi apa dari permasalahan itu, ya. Kemudian nanti kamu kerjakan berdasarkan LKPD. Dia terjadinya tawuran antar supporter sepak bola. Siapa sajakah menurut kalian yang bisa mengatasinya? Jadi nanti kamu buktikan dengan gambar-gambar yang Ibu sajikan. Itu termasuk ke dalam peran siapa yang mengatasi studi kasus atau problem statement yang telah disajikan ini. Jadi kamu nanti buktikan, kamu identifikasi dengan gambar-gambar yang Ibu tayangkan. Nah, ini dia. Kira-kira ini perannya apa? Ya, ini lembaganya lembaga apa? Keluarga. Ya, ini jenis lembaganya udah kita bahas. Fungsi lembaganya kemarin sudah kita bahas. Bahkan tadi sudah Ibu tanya masih ingat. Jadi ini yang kita bahas nanti adalah perannya. Perannya ngapain? Nah, itu dia. Kemudian yang berikutnya, ya. Nah, ini dia. Berarti dia lembaga pendidikan. Perannya apa? Nah, itu dia. Ya, silakan diamati. Nanti kita lanjutkan ke gambar berikutnya. Nah, itu lembaga hukum atau ya, atau peradilan. Jadi itu nanti termasuk apa perannya di sana, ya, sehingga kamu buktikan. Kemudian berikutnya, nah, itu lembaga apa? agama. Iya, bagus Faiza ya. Faiza yang paling aktif, kasih aplaus dulu untuk Faiza. Ya. Jadi lembaga agama. Nah, ini nanti perannya apa sih? Ya. Kemudian berikutnya masih ada lagi. Nah, Ekonomi. Iya, benar sekali. Itu adalah lembaga ekonomi. Perannya apa sih? Nah, itu nanti kamu buktikan. Kemudian sesuaikan dengan studi kasus yang sudah Ibu sampaikan tadi, ya. Kemudian masih ada lagi. Nah, itu termasuk lembaga apa? Iya, bagus ya. Ini termasuk ke dalam lembaga politik. Nah, perannya apa? Nah, itu dia. Silakan kamu amati, kamu identifikasi, kemudian Ibu berikan LKPD, ya, masing-masing kelompok Ibu berikan LKPD, kemudian kamu jawab berdasarkan kelompok, berdiskusi, lalu nanti kamu presentasikan masing-masing perwakilan kelompok, ya. Ibu kasih waktu 10 menit, silakan didiskusikan dari sekarang. Kalau ada yang tidak paham, silakan ditanyakan. Ya. Kalau ada yang tidak paham, silakan ditanyakan. Kalau tidak berarti sudah paham, sudah jelas ya. Kelompok 1, 2, 3. Seperti biasa ya, kelompoknya seperti minggu lalu yang sudah Ibu bentuk. Jadi tidak lagi Ibu rubah kelompoknya. Nanti langsung saja presentasi dengan hasil kelompoknya. Nama jangan lupa ya, namanya ditulis.
amati gambar nomor 3 dan 4. oh iya. 3 dan 4 berarti Keluarga dan agama. 3 dan 4 iya, keluarga dan agama. Silakan 5 dan 6. Oke, silakan diamati lalu kamu identifikasi apa peran dari gambar 5 dan 6. Gambar 5 ini tentang apa tadi? Lembaga? Iya, lembaga peradilan. Gambar 6? Iya, lembaga politik. Silakan kamu diskusikan dengan teman kelompokmu ya. Untuk mencari sumber informasi selain daripada buku, selain daripada bahan ajar yang Ibu berikan kemarin, kemudian boleh untuk browsing di internet. Lembaga sosial tersebut jelaskan peran lembaga sosial fungsi manfaat lembaga sosial yang keluarga. nomor 2 apa ya? Juga politik ya. Mengatur di Peran dan manfaat lembaga. Manfaatnya lembaga sosial. Tuliskan hasil identifikasi ya. Ini kamu tinggal tuliskan. Kamu kan identifikasi nih. Identifikasi ini perannya apa, manfaatnya apa? Iya. Yang ada di sekitarmu. Tadi kan saya bilang yang ada di sekitarmu. Contoh, lembaga pendidikan ada di sekitarmu. Ada. Lembaga agama ada di sekitarmu. Ada. Lembaga apa lagi? Lembaga ekonomi ada di sekitarmu. Lembaga keluarga ada di sekitarmu. Ada. Makanya ini terus tulislah di sini. Kan yang diminta yang ada di lingkungan sekitarmu. Silakan didiskusikan. Ada yang nggak masuk. presentasi. Tapi kalau presentasi Sudah selesai semua? Sudah.
hasil diskusinya. Ayo kita mulai dari kelompok 2 dulu. Ibu mau kelompok 2, Faiza. Diberikan oleh Mira. Silakan Mira. Saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok saya. Peran lembaga keluarga berperan membina dan membimbing anggota keluarganya untuk beradaptasi dengan lingkungan fisik maupun lingkungan budaya. Membentuk suatu keluarga agar menjadi lebih sejahtera dan bahagia. Lembaga agama memiliki peran dan manfaat. 1. Mengawasi jalannya proses keagamaan. 2. Memberikan landasan normatif dan kerangka nilai bagi kelangsungan hidup. 3. Memberi sebuah peringatan atau teguran kepada orang yang menyimpang. Iya, baik sekali ya. Berikan aplaus untuk kelompok 2. Itu adalah hasil dari diskusi kelompok 2. Untuk kelompok lain silakan. Kalau ada yang mau bertanya atau ada yang menanggapi silakan. Iya, silakan kelompok 1. Apa manfaat dari lembaga keluarga? Iya, apa manfaat dari lembaga keluarga? Berperan membina dan membimbing anggota keluarganya untuk beradaptasi dengan lingkungan fisik maupun lingkungan budaya. Membentuk suatu keluarga agar menjadi lebih sejahtera dan bahagia. Iya, ada lagi? Ada yang mau menanggapi? Atau ada yang mau menambahkan jawaban ada? Ada? Pertanyaan masih ada? Tidak? Oke, kalau tidak kita lanjut dulu ke kelompok 1. Saya perwakilan dari kelompok 1 ini diskusi kami. Gambar 1 berperan sebagai menjadikannya seseorang diri berprestasi supaya prestasi diri aktif dalam mengembangkan potensi diri, mempersiapkan untuk mencari nafkah. Gambar 2 mengembangkan lokal maupun internasional menjadi sumber pendapatan manusia dan melakukan sebuah pertukaran barang. Jawaban nomor 2. Berdasarkan hasil identifikasi kami bahwa banyak sekali di setiap lembaga dan memiliki manfaat. Contohnya lembaga pendidikan memiliki peran dalam mencerdaskan seseorang untuk menjadi berprestasi. Iya. Tuh ya hasil dari kelompok 2, kita berikan aplaus dulu. Oke. Ada yang mau bertanya? Iya, silakan. Apakah yang dimaksud dengan lembaga pendidikan? Apakah yang dimaksud dengan silakan kelompok 1 atau ada yang mau menjawab? Ada? Lembaga pendidikan adalah usaha sadar yang terancang untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, mengendalikan diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan diperlakukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Iya, baik sekali ya kelompok 1. Itu adalah pengertian dari lembaga pendidikan. Sebenarnya kemarin juga sudah kita bahas ya. Oke. Tidak Ibu lanjutkan? Ada? Kalau tidak kita lanjutkan ya, bahwa peran dari masing-masing lembaga sosial yang ada di Indonesia. Pertama ada lembaga keluarga. Jadi perannya apa? Ya. Perannya adalah untuk membimbing anggota keluarga, ya, untuk
Tidak. Kalau tidak, ada yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Iya, silakan Luna. Berdasarkan pembelajaran kita hari ini, dapat kami menyimpulkan bahwa betapa pentingnya peran dan manfaat lembaga sosial dalam kehidupan kita. Iya, benar sekali. Ya, kita berikan aplaus untuk Luna. Iya, Luna Febiola, ya, aktif sekali. Jadi, kita menyimpulkan sementara bahwa pembelajaran kita hari ini tentang peran dan manfaat lembaga sosial. Jadi, masing-masing lembaga sosial itu memang sangat berperan penting di dalam kehidupan bersosial dan masyarakat, ya. Oke. Kemudian Ibu lanjutkan untuk berikutnya, ini ada soal evaluasi yang akan Ibu bagikan, kemudian kamu jawab masing-masing. Di sini Ibu berikan 5 butir soal, kemudian kamu jawab. Ibu berikan waktu 20 menit dimulai dari sekarang. Silakan dikerjakan. Selesai semua? Sudah. Oke, kalau sudah semua, kalian kumpulkan hasil diskusi dari LKPD tadi, kemudian hasil evaluasi yang sudah kamu kerjakan juga silakan dikumpulkan. Ayo, silakan dikumpulkan ya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Silakan dulu. Baik, udah semua dikumpulkan hasilnya? Sudah. Oke, kalau sudah, sekarang ada yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran kita? Ada? Ayo kita bahwa peran dan manfaat lembaga sosial itu sangat penting. Terus apa lagi? Apa lagi Luna? Faiza? Ayo. Ayo. Tadi kita sudah menyimpulkan sementara. Nah, sekarang kita sudah selesai pembelajaran atau sudah mengerjakan evaluasi. Apa kesimpulan kita pembelajaran kita hari ini? Peran dan manfaat lembaga sosial itu masing-masing lembaga sangat berperan dan memiliki manfaat penting di dalam kehidupan bersosial maupun masyarakat, terutama dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena masing-masing lembaga punya masing-masing peran dan punya masing-masing manfaat sesuai dengan kebutuhan kehidupan kita sehari-hari. Sebelum Ibu tutup, ada pertanyaan masih? Kalau tidak, kita refleksi. Setelah melakukan pembelajaran ini, apa yang kalian rasakan?
ya, terutama kita masih dalam masa pandemi. Jadi kalau keluar ataupun kemana-mana jangan lupa untuk lakukan 3M, ya kan? Yang pertama mencuci tangan,